Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia membutuhkan tidur untuk melepas penat, lelah, dan mengistirahatkan tubuh. Malam hari tentunya menjadi waktu yang tepat bagi seluruh umat manusia untuk tidur dan beristirahat. Bagi umat Islam, tidur tidak dilakukan dengan sembarang tidur. Pasalnya, saat tidur pun setan masih berupaya untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Oleh karena itulah, umat Islam dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah agar saat tidur dapat senantiasa dijaga oleh malaikat. Rupanya ada 4 tips yang sebaiknya dilakukan sebelum tidur, agar saat tidur senantiasa didampingi oleh malaikat dan dijauhkan dari gangguan setan. Lantas apa saja tips yang bisa diamalkan agar malaikat menjaga kita saat tidur? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Bagi umat Islam, setiap aktivitas yang dikerjakan akan bernilai kebaikan jika dilakukan sesuai sunnah dan adab-adab seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam agama Islam, tidurnya orang Islam bernilai ibadah jika mengikuti cara Rasulullah. Ada beberapa tips yang bisa diamalkan agar saat tidur kita dijaga malaikat dan dijauhkan dari gangguan setan. 1. Berwudu sebelum tidur. Umat muslim dianjurkan untuk berwudu karena terdapat banyak keutamaan yang terkandung dalam sunnah berwudu sebelum tidur. Pada dasarnya, wudu tak hanya bisa dilakukan sebelum mendirikan sholat, sebelum membaca Al-Quran, atau beribadah lainnya. Sebisa mungkin, wudu sebaiknya dilakukan kapanpun dan dimanapun, bahkan ketika seseorang tak akan mendirikan ibadah sekalipun. Sudah menjadi rahasia umum jika wudu juga menjadi salah satu aktivitas yang sangat disarankan untuk dilakukan sebelum tidur, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berwudu sebelum tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tips pertama ini bisa dilakukan agar saat tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam keadaan suci. Wudu sebelum tidur termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu bertujuan agar setiap orang muslim dalam kondisi suci pada keadaan apapun, sehingga jika ajal menjemput di saat tidur, maka kita bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Sunnah ini pun akan mengarahkan kepada mimpi yang baik dan menjauhkan dari permainan setan yang selalu mengincar manusia setiap saat, termasuk saat tidur. Dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan begitu, sebagai umat Islam hendaknya meneladani sunnah Rasul tersebut agar selalu terjaga kesucian sehingga dijaga oleh para malaikat saat tidur. 2. Membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan bacaan penting yang harus diamalkan oleh umat Islam. Berderet manfaat yang akan didapatkan seseorang muslim bila membaca salah satu ayat paling terkenal dalam Al-Quran ini. Salah satu keutamaan membaca ayat kursi adalah sebagai bacaan atau doa yang dibaca sebelum tidur. Bisa dibaca sambil tiduran atau sebelum merebahkan badan di ranjang. Tips kedua ini untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskanku untuk menjaga harta
harta zakat. Lalu pada suatu hari ada seseorang yang menyusup hendak mengambil makanan. Maka aku pun menyerapnya seraya berkata, "Aku benar-benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia bercerita dan berkata, "Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ia telah berkata benar padamu, padahal ia adalah pendusta." Si penyusup tadi sebenarnya adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penjagaan. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, kita sudah berupaya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sepanjang tidur kita. Setan pun tidak akan mendekat, terlebih mengganggu ketenangan tidur kita. Maka dari itu, sahabat, mari segera amalkan dengan istiqomah pembacaan ayat kursi sebelum tidur agar kita tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membaca doa dan zikir sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi ada 3 macam, yaitu kabar gembira dari Allah, mimpi yang disebabkan dari kondisi kejiwaan, dan rasa takut yang ditimbulkan oleh setan untuk menakut-nakuti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang tidur lelap bisa menjadi sasaran bagi makhluk jahat di sekitarnya. Jika dia bisa merasa aman dari gangguan manusia, tidak ada jaminan aman dari gangguan makhluk yang tidak nampak, yakni gangguan setan. Jika mereka tidak mengganggu di alam nyata, bisa jadi mereka akan mengganggu di alam mimpi. Itulah kesempatan terbesar bagi setan untuk mengganggu manusia saat tidur. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Di saat manusia tidur, ia sangat butuh pertolongan dan pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan jaminan keamanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya berbagai doa dan zikir sebelum tidur. Kebiasaan ini bisa dirutinkan setiap kali hendak tidur. Dari Abu Azhar Al-Anmari berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur, di waktu malam beliau membaca, dengan nama Allah aku meletakkan ragaku, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, usirlah setanku, lepaskan belengguku dan kumpulkanlah aku bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Jangan menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain, padahal memaafkan orang lain akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Menyimpan rasa dendam dan dengki karena kejahatan seseorang terhadap kita memiliki dampak buruk bagi diri sendiri. Hal ini bisa terbawa-bawa hingga tertidur dan menjadi mimpi buruk, sehingga perilaku demikian harus diwaspadai, karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan rasa perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika hendak tidur, karena hal ini dapat mengundang malaikat untuk turut menjaga kita dikala terlelap dan membuat tidur lebih berkualitas. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.